Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Sudah sarapan? Sudah. Bagus, karena sarapan itu penting. Manfaatnya salah satunya itu adalah menjaga daya tahan tubuh. Karena kalian itu kan di sekolah kan berpikir, butuh energi, makanya salah satunya butuh sarapan. Oke, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita mulai dengan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Semua siap? Siap. Sekarang dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu cek absen dulu, siapa yang nggak masuk hari ini? Ada yang nggak masuk? Siapa aja? Masuk semua nih, Hil. Oke, bagus. Masih semangat? Masih. Berapa persen? 100%. SMK Negeri 4 Bandar Lampung? SMK bisa, SMK hebat. Ibu ada motivasi untuk kalian biar kalian tambah semangat ya. Setiap hari adalah kesempatan untuk belajar dan menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Artinya belajar itu nggak ada batasan umur ya. Sampai akhir hayat pun kita belajar. Kemudian kalian tiap harinya juga harus berusaha menjadi lebih baik, tapi versi diri kalian sendiri, bukan versi meniru orang lain. Paham ya? Oke, sebelum masuk ke pembelajaran. Jadi hari ini materi yang akan kita bahas, proses bisnis, manajemen perkantoran, dan layanan bisnis. Tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Yang pertama, kalian mendeskripsikan konsep manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Kemudian kalian mengidentifikasi jenis layanan bisnis secara sistematis. Nah, dalam pembelajaran kali ini, Ibu menerapkan model pembelajaran discovery learning, di mana kalian nanti akan memahami konsep proses bisnis, manajemen perkantoran, dan layanan bisnis. Kemudian kalian nanti akan menemukan, akan menyelesaikan studi kasus yang ada. Ya. Dari tujuan yang ingin dicapai dalam mata pelajaran ini, kalian nantinya diharapkan memiliki kompetensi sebagai staf administrasi, resepsionis, asisten arsiparis, asisten sekretaris, layanan pelanggan, dan sebagai tenaga operator junior di bidang komputer dan otomatisasi perkantoran yang berakhlak mulia, mampu berkomunikasi dan bernegosiasi, mampu bekerja dalam tim, mampu mengolah informasi dan gagasan, serta menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, mandiri, dan adaptif dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Biar kalian lebih fokus, kita ice breaking dulu ya, biar kalian nggak tegang. Silahkan berdiri, berhadapan, saling berhadapan. Sudah? Saling berhadapan. Clue-nya, 1 mendekat, 2 menjauh, 3 tangkap. Coba lihat Ibu ya. 1 mendekat, 2 menjauh, 3 tangkap. Nah, nanti yang mau ditangkap berusaha menghindar ya. Oke, bisa dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. 1, 2, 3.
Lagi? 2, 1. Konsentrasi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Boleh duduk kembali. Sebelum kita memasuki materi inti, Ibu ada pertanyaan. Ibu ingin mengetahui kalian sudah ada gambaran belum untuk materi yang akan kita bahas. Oke, bisa lihat. Pertanyaan pertama, apakah pekerjaan administrasi selalu dikerjakan di kantor? Iya. Selalu. Yang kedua, mengapa staf administrasi bekerja di kantor? Kenapa? Tadi jawabannya iya, di kantor. Kenapa selalu dikerja di kantor? Iya, Noval? Apa Bu supaya nyaman Iya, benar. terstruktur? Ya, karena kantor itu merupakan tulang punggung bagi staf administrasi supaya kita bekerja dengan nyaman dan dalam melakukan kegiatan bisa lebih terprosedur. Ya, baik. Sekarang untuk lebih memahaminya lagi, kita masuk ke materi manajemen perkantoran. Kelihatan dari belakang? Apa itu manajemen? Adalah suatu proses untuk Iya, proses untuk menggerakkan orang-orang, itu manajemen. Nah, kalau manajemen perkantoran, itu sebagai proses kegiatan seperti merencanakan, melaksanakan, serta mengawasi berbagai pekerjaan kantor dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi dalam manajemen perkantoran pasti kita ada tujuannya, ya kan? Kemudian menurut para ahli, salah satunya adalah Mukijat, mengatakan bahwa manajemen perkantoran adalah penerapan dari fungsi-fungsi manajemen pada kantor, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, serta pengawasan kantor supaya tujuan kantor bisa tercapai dan juga pegawai akan merasa puas. Pegawai puas juga pelanggan puas. Nah, ini pengertian kantor. Bisa dibaca? Ayo kita baca bersama. Kantor adalah office berarti tempat untuk memberikan pelayanan, ruang tempat bekerja ataupun posisi. Dalam bahasa Belanda, kantor berasal dari kata kantor, yang berarti ruangan tempat bekerja, tempat instansi, dan lain-lain. Iya, jadi pada dasarnya kantor itu adalah tempatnya, ruangannya, ya kan? Nah, kantor itu dibagi menjadi dua jenis, ada kantor statis dan kantor dinamis. Kantor statis itu tempat kerja, kamar kerja, ruang kerja, biro, markas, instansi, badan, perusahaan, maupun tempat untuk menyelenggarakan kegiatan pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan, serta pendistribusian data. Nah, sedangkan kantor dinamis itu merupakan proses-proses penyelenggaraan kegiatan seperti pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan, maupun pendistribusian data, sehingga dalam arti sempit, kantor merupakan tempat untuk menyelenggarakan kegiatan administrasi atau tata usaha. Jadi kalau kantor statis itu tempatnya, kalau kantor dinamis itu dalam penyelenggaraan kegiatannya. Fungsi kantor. Ada beberapa fungsi kantor. Yang pertama, menerima informasi, merekam informasi, mengatur informasi, memberi informasi, mendistribusikan informasi, serta melindungi aset dan harga. Fungsi manajemen perkantoran itu yang pertama ada planning. Planning itu apa? Iya, perencanaan. Organizing? Organisasi. Pengorganisasian. Commanding? Commanding itu pengarahan. Controlling?
mengatur, kontrol, atau sebagai pengendalian. Kemudian ada motivasi, inovasi, imajinasi, pengetahuan, dan yang terakhir itu adalah actuating. Dari beberapa fungsi manajemen perkantoran itu nantinya dilaksanakan, ya. Kemudian kita ke proses bisnis. Apa itu sih proses bisnis? Proses bisnis itu merupakan tiap rangkaian aktivitas yang memiliki keterkaitan serta saling kerjasama di dalam sebuah organisasi. Jadi proses bisnis itu saling keterkaitan. Misalnya bisnis di bidang perdagangan, usaha, maupun usaha dagang. Nah, kalau prosesnya itu kan pengolahan. Nah, kalau bisnis kita dalam penjualan. Jadi proses bisnis itu mempunyai keterkaitan satu sama lain. Contoh proses bisnis itu ada apa aja? Perusahaan manufaktur, perusahaan jasa, dan perusahaan dagang. Perusahaan manufaktur itu bergerak di bidang apa? Iya, di bidang industri. Dalam pembuatan barang. Contohnya, kalau ibu kan di depan itu nulisnya perusahaan kecap, perusahaan elektronik, dan perusahaan sepatu. Ada yang bisa mencontohkan lain? Perusahaan manufaktur itu apa? Apa? Ya, bisa perusahaan tas, pembuatan tas, ya kan? Kemudian perusahaan jasa itu merupakan perusahaan yang produknya berupa jasa atau layanan. Contohnya usaha salon yang melayani jasa potong rambut. Jadi kalau jasa itu berupa layanan. Ya kan, orang memberikan layanan berupa jasa. Kalau dicontoh itu kan jasa salon, potong rambut, pedicure, medicure. Perusahaan jasa lainnya apa? Bengkel. Bisa kan? Kita ngantar motor kita, ada pelayanan, dia memperbaiki motor. Kemudian ada perusahaan dagang. Nah, kalau perusahaan dagang ini kita tidak mengolah bahan mentah, tidak pula memproduksi barangnya, tapi barangnya sudah ada, kita sudah siap memperdagangkan atau memperjualbelikan, ya kan? Contohnya, ibu buka usaha dagang sembako. Jadi, ibu sudah siap beras, gula. Itu ibu nggak produksi sendiri, tapi sudah tersedia ya. Itu namanya perusahaan dagang. Kemudian kita ke layanan bisnisnya. Apa itu layanan bisnis? Nah, layanan bisnis faktor utamanya adalah pelanggan. Kalau faktor utamanya pelanggan, jadi yang kita layani adalah pelanggan. Gimana supaya pelanggan puas terhadap layanan yang kita berikan? Sehingga layanan bisnis merupakan proses pemberian layanan kepada pelanggan atau konsumen, baik yang bersifat materi maupun non-materi untuk pemenuhan kepuasan pelanggan. Ya, itu namanya layanan bisnis. Kita memberikan pelayanan. Kemudian jenis layanan bisnis itu ada 5. Yang pertama layanan pelanggan berjalan, layanan pelanggan melalui email dan telepon, layanan pelanggan melalui live chat, layanan self-service, layanan pelanggan melalui komunitas dan forum. Kita akan bahas satu-satu ya. Apa itu layanan pelanggan berjalan? Pelayanan terhadap pelanggan yang dilakukan bertemu langsung secara fisik dengan pelanggan. Jadi kalau misalnya kita butuh sesuatu atau kita perlu barang, kita bertemu langsung. Nah, itu memakan kekurangannya, kita memakan waktu ya. Nah, biar kita nggak memakan waktu, ada layanan yang lebih singkat lagi, yaitu layanan pelanggan melalui email dan telepon. Misalnya kita ada keluhan, contohnya layanan pelanggan PLN, Telkom, dan layanan pembelian online. Jadi ketika kita ada keluhan, kita tinggal telepon atau mengirimkan email.
karena semakin berkembangnya teknologi. Kemudian ada layanan pelanggan melalui live chat. Apa sih itu? Jenis layanan yang secara langsung dapat dilakukan berupa obrolan yang telah dipersonalisasi antara customer dan departemen layanan. Jadi hubungannya ini lebih personal lagi ya. Kalau tadi kan email atau telepon, sekarang live chat. Jadi kita mempunyai nomor pribadinya orang yang akan kita hubungi. Atau kita mempunyai nomor pelanggan, ya kan? Jadi memudahkan kita untuk melakukan obrolan. Kemudian layanan self service, yaitu merupakan jasa layanan mandiri yang memberikan pelayanan lebih instan, ramah, dan akurat. Pelanggan mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Ini disebut dengan layanan self service. Kemudian yang terakhir ada layanan pelanggan melalui komunitas atau forum. Biasanya layanan ini mampu menciptakan pengikut dan komunitas yang lebih besar berdasarkan brand yang mereka miliki. Jadi kalau brand dia udah besar, apalagi brand-brand ternama, dia komunitas atau forumnya juga lebih besar, ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Paham semua? Kalau paham, di sini Ibu akan memberikan tugas kelompok, ya. Silahkan kalian bentuk menjadi 4 kelompok. Satu kelompoknya bisa terdiri dari 7 orang. Silahkan dibentuk. Sudah? Yang masih kurang, nah bisa bergabung dengan kelompoknya. Kelompok 1 dari ujung ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kenapa? Mau kemana Andre? Coba perhatikan instruksinya sebelum kalian diskusi. Tiap kelompok akan Ibu kasih studi kasus yang berbeda, ya. Kemudian nanti dalam lembar diskusinya kalian tulis nama kelompok, kelompok 1. Nah, Ibu pengen nama kelompoknya pakai nama pengusaha, ya. Kemudian setelah ditulis nama kelompoknya apa, kemudian kalian tulis anggota kelompoknya siapa aja. Paham? Silahkan. Untuk nulis jawabannya. Nanti kalau sudah selesai, per kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya, ya. Silakan kerjakan. Kalau nggak ada yang paham, nanti di tengah kalian mengerjakan, boleh tanyakan ke Ibu.
Kenapa? Ya boleh di sampingnya, boleh di bawahnya. Pertanyaan deh ya. Ada pertanyaan? Kenapa? Mau Oh, kalian mau kelompok Pungsa Mohtaryadi. Oh ya nak, kalian boleh memanfaatkan HP kalian ya. Kalau misalnya kalian kesulitan dalam nyari jawabannya. Untuk studi pustaka kalian, untuk referensi. Kenapa nomor 3? Ya, ada yang nulis, ada yang ini saling kerjasama ya.
Ibu kasih waktu 15 menit ya, Nak. Di presentasi. Gak usah, nggak apa-apa. Ya kalau udah terlanjur nggak apa-apa. Novel, Amin kan bakal bantuinnya. bantuin kawannya ya. Jadi guys. Gak usah ditulis nggak apa-apa, soalnya langsung jawabannya. Andre, tolong sampahnya dibuang. Buang sampah di kotak sampah ya, Nak. Jangan sembarangan. Coba perhatikan, kelihatannya kalian mulai nggak tenang. Hentikan dulu sejenak kegiatan kalian. Perhatikan ke depan. Sudah? Posisi duduk tegak, pandangan ke depan, ambil posisi senyaman mungkin, letakkan kedua tangan di atas paha. Ya, kita akan melakukan teknik stop ya, biar kalian kembali tenang lagi. Sudah? Posisi tangan lu di atas paha semua. Ke samping nggak apa-apa.
Nah, kan kata ibu tadi ambil posisi senyaman mungkin. Nah, tarik napas, ambil udara segar, kemudian keluarkan, hembuskan. Ulangi lagi, tarik napas, ambil udara segar, hembuskan perlahan. Gimana, apa yang kalian rasakan? Oke, lanjutkan diskusinya. Nah, kan udah mulai nggak tenang, panas ya kan? Ada yang bertanyain? Ini setengah aja mas. Biar mas. Agak atur spasinya, jadi nanti dibacanya nggak susah.
Itu nanti yang penting jelas bacanya ya. Ini Ingat jawaban itu. lima menit lagi ya kita presentasi. Oke. Ya, sambil nunggu kelompok lain ya. 5 menit lagi.
Sudah ya, kita siap-siap untuk maju ya. Untuk menentukan siapa yang akan maju duluan, kita ice breaking dulu. Fokus. Cluenya ibu minta. Ya. Cluenya ibu minta. Sudah? Konsentrasi. Ibu minta duduk. Berdiri. Berdiri. Ibu minta berdiri. Geser. Duduk. Ibu minta geser. Mundur. Maju. Ibu minta berdiri. Duduk. Oke, fokus semua ya. Silakan duduk masing-masing. Ibu gunakan yang lain. Kalau ibu, kalian sebutkan apa yang ibu tunjuk, bukan apa yang ibu ucapkan. Oke? Fokus ke depan. Hidung. Hidung. Ibu minta kelompok 3 maju duluan. Ya, cuma kan lebih spesifiknya kepala. Nah, ibu minta kelompok 3 maju. Sudah selesai kan? Sudah ditunjuk siapa yang akan membuka diskusi, siapa yang akan membacakan. Oke. Geser nggak apa-apa, nanti kenain ini lagi. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama pengusahanya adalah Saudara Solih. Anggotanya adalah Zafri Nur Arifin, Marina Putri Andani, Anda Adelia, Adelia Indra, Yang lainnya tolong perhatikan. Diva Alfia, dan Adelia Indra. Apa saja keuntungan dari penerapan sistem dalam Perhatikan sambil siapkan pertanyaan kalau misalnya ada yang mau dipertanyakan. hubungan dari penerapan sistem digital dalam penerapan efisien operasional, digitalisasi mengurangi waktu yang tugas administratif sehingga meningkatkan produktivitas. 2. Akses data yang lebih baik. Informasi dapat diakses dengan cepat dan mudah untuk pengambilan keputusan yang baik. 3. Kolaborasi yang
kolaborasi antara tim yang lebih dan efektif, terutama dalam pengurangan biaya. Durasi pengurangan akan kos dan kebutuhan fisik, sehingga menekan biaya operasional. Meningkatkan keamanan data. Sistem digital sering kali memastikan keamanan yang baik untuk melindungi informasi penting. Analisis data memungkinkan analisis data yang lebih dalam untuk mengidentifikasi tren dan mengoptimalkan proses bisnis. Ya, tantangan yang dihadapi apa saja? Resistensi terhadap perubahan karyawan mungkin merasa nyaman dengan sebagai lama dan juga untuk beradaptasi dengan sistem baru. Keterbatasan teknologi perusahaan itu mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan sistem baru dengan infrastruktur yang ada. Biaya implementasi, biaya awal untuk perangkat lunak, akan keras dan melarikan banyak kehidupan dari perusahaan, kurangnya keterampilan digital, karyawan mungkin menemukan pelatihan tambahan untuk melaksanakan teknologi baru secara efektif. Bagaimana kalian dapat berkontribusi terhadap keberhasilan meningkatkan keterampilan pelatih membantu materi membawa keterampilan yang diperlukan untuk menarik diri mengurangi keterampilan dan sistem dengan memahami cara menggunakan sistem lebih terbuka untuk yang masih ada di turun mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk transisi. Karena dimulai maka juga akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa mulai itu bukan presentasi tapi masalah hati. Sekian, terima kasih. Jika ada yang ingin bertanya, kami akan siapkan jawaban depan Bapak siap. Silakan. Ya, silakan sebutkan dari kelompok berapa? Dari kelompok 1 ingin menanyakan, berikan contoh penerapan teknologi yang sukses dalam suatu industri. Oke, mungkin jawabannya ditampung dulu ya. Apa mau langsung jawab? Tadi pertanyaannya apa, Sam? Bisa diulangi? Berikan contoh penerapan teknologi yang sukses dalam suatu industri. Setiap siswa wajib menaikkan fungsinya sendiri ke arah kerja. Masuk ke dalam kelasnya kedua. Ada kelompok lain yang ingin bertanya? Ini menyiapkan berapa pertanyaan? Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, saya bisa berani dia, apa manfaat utama dari penerapan teknologi dalam bisnis? Terima kasih.
aspirasi yang bisa diperlukan sama halnya dengan dia yang bisa menghasilkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 3. Yo, yang siap siapa? Kelompok 2. Oke, kelompok 2 siap untuk maju. Bagi yang sudah maju tetap perhatikan ya. Terbang ya, sini bukan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2, Marta Tilas, pendiri Sarialu. Sekali, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Isabella Lydia dan partner saya Naya Widya, saya Marisha Perbatasari, saya Naila, saya Widya. Tadi kasus yang kami dapatkan yaitu layanan pelanggan. Sebuah perusahaan e-commerce menerima banyak keluhan dari pelanggan tentang keterlambatan pengiriman barang. Soal yang kami dapatkan ialah 1. Apa faktor-faktor yang mungkin menyebabkan keterlambatan pengiriman? Faktor-faktor yang mungkin menyebabkan keterlambatan pengiriman diantaranya ialah cuaca ekstrim, seperti badai, hujan deras, atau kondisi cuaca buruk lainnya dapat menghambat proses pengiriman. 2. Masalah logistik, keterbatasan transportasi, masalah rute, atau kekurangan kendaraan. 3. Keterlambatan di gudang, proses pengemasan atau pemrosesan yang lama. 4. Kesalahan administratif, kesalahan dalam pengolahan data atau laporan yang salah. Permintaan yang tinggi, lonjakan permintaan yang tak terduga dapat menyebabkan penerimaan, serta masalah di pihak penyelenggara, keterlambatan dari penyedia jasa pengiriman eksternal. Cara keselamatan terhadap layanan pelanggan dan mengurangi keluhan. 1. Komunikasi yang jelas, memberikan informasi yang transparan tentang status pengiriman. 2. Pelatih karyawan, memberikan Ini ditambahin nanti ya. karyawan tentang cara mengurangi keluhan pelanggan. 3. Sistem respons cepat, menyediakan layanan pelanggan yang responsif melalui berbagai saluran komunikasi, telepon, email, dan media sosial. 3. Tindak lanjut, menghubungi Ya kan? dan pengiriman pemasaran yang melanggar. 4. Kira-kira terganggu nggak? Umpan balik dan melakukan perbaikan data. Soal ketiga, sistem untuk memantau dan memperbaiki proses pengiriman. Pertama, sistem manajemen rantai pasokan supply chain management (SCM) mengintegrasikan seluruh proses dan pengadaan hingga pengiriman. Kedua, pelacakan pengiriman real time menggunakan teknologi GPS dan aplikasi untuk memantau status pengiriman. Ketiga, analisis data, mengumpulkan dan menganalisis data untuk mengidentifikasikan tren dan masalah dalam proses pengiriman. Keempat, sistem ERP (Enterprise Resource Planning) mengoptimalkan manajemen sumber daya dan alur kerja. 5. Audit proses, melakukan audit rutin untuk mengevaluasi dan memperbaiki efisiensi proses pengiriman. Jika para audiens ada yang bertanya, kami persilakan. Ada yang ditanyakan? Sebelumnya saya diintegrasi dari bagaimana teknologi mempengaruhi layanan pelanggan. Bisa diulang tadi pertanyaannya apa? Kayaknya masih belum.
Bagaimana teknologi mempengaruhi layanan pelanggan? Bagaimana teknologi mempengaruhi pelayanan pelanggan? Izinkan saya menjawab dari pertanyaan ini. Bagaimana teknologi mempengaruhi layanan pelanggan? Jawabannya adalah teknologi memungkinkan respon yang lebih cepat dan efisien melalui chatbot, sistem manajemen hubungan pelanggan atau CPM, dan platform media sosial. Ini juga mempermudah pengumpulan dan analisis data pelanggan untuk meningkatkan layanan. Saya dari Fiansa dari Bangkok. Saya, apa pentingnya layanan pelanggan yang baik dalam bisnis? Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, dua cukup. Jawab, apa pentingnya layanan pelanggan yang baik dalam bisnis? Jawabannya, layanan pelanggan yang baik meningkatkan kepuasan pelanggan yang baik, loyalitas, dan dapat meningkatkan reputasi perusahaan. Pelanggan yang resmi baru dapat melihat sampai sekian dari kelompok kami, terima kasih. Kami akhiri. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri plus untuk kelompok 2. Mau kelompok 1 atau kelompok 4 dulu? Oke, kelompok 1 udah selesai dari pertama sebenarnya ya. Oke, bawa. Oke, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelompok 1 ingin mempresentasikan nama pengusaha Putra Sampurna pemilik Sampurna. Anggota saya Sheila, saya Alea, saya Fitanda, saya Cia, saya Vanessa, Abdullah. Apa langkah-langkah yang perlu diambil mengenai proses mandiri analisis proses yang ada? 1. Studi kasusnya apa? Udah. Studi kasusnya apa kalian? Analisis mandiri. Ya kan ada kasusnya apa? Kan dibacain baru. Studi kasus 1, PT Sukses Mandiri. PT Sukses Mandiri adalah pengusaha yang bergerak di bidang layanan konsultasi bisnis. Dalam beberapa bulan terakhir, perusahaan mengalami penurunan kepuasan pelanggan yang diindikasikan oleh meningkatnya jumlah keluhan dan kurangnya loyalitas pelanggan. Manajemen perusahaan memutuskan untuk menganalisis proses bisnis yang ada dan mencari solusi untuk meningkatkan layanan. Soal pertama, apa langkah-langkah yang perlu diambil PT Sukses Mandiri untuk menganalisis proses bisnis yang ada? Jawab, identifikasi proses, menganalisis setiap langkah dalam proses layanan yang ada. Pengumpulan data, mengumpulkan data mengenai waktu, biaya, dan kepuasan pelanggan. Identifikasi masalah, menemukan titik-titik lemah dalam proses yang menyebabkan kepuasan. Sebutkan dan jelaskan dua teknik yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan pelanggan. Teknik untuk meningkatkan kualitas layanan. 1. Suaranya kedengaran? Karyawan dalam komunikasi dan
menangani keluhan pelanggan. 2. Sistem umpan balik pelanggan. Menerapkan sistem survei untuk mendapatkan hasil langsung dari pelanggan mengenai pengalaman mereka. Soal 3. Bagaimana peran teknologi informasi dalam meningkatkan efisien proses di PT Sukses Mandiri? Jawab. Peran teknologi informasi otomasi proses penggunaan dana guna otomatiskan dengan inisiatif yang memakan waktu. Sistem manajemen pelanggan CRM menggunakan sistem CRM pembahasan interaksi pelanggan dan meningkatkan komunikasi serta layanan yang lebih berperan. Apakah ada yang ditanyakan? Izin memperkenalkan diri, saya Naya Vidya, perwakilan dari kelompok 2. Ingin bertanya, sistem manajemen pelanggan atau CRM itu apa sih? Tolong diperjelas. Ya, tadi kan kalian menyebutkan CRM. Nah, kawannya belum paham, tolong diperjelas lagi. CRM itu apa sih? Sistem manajemen pelanggan atau CRM itu apa? Ada pertanyaan lain? Perkenalkan nama saya Faris dari kelompok 4. Saya ingin bertanya teknik untuk meningkatkan kualitas layanan salah satunya pelanggan karyawan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Izin dijawab pertanyaannya ya. Sistem manajemen pelanggan CRM itu apa sih? Adalah perangkat lunak atau strategi yang digunakan perusahaan untuk mengelola interaksi dengan pelanggan dan prospek. Tujuannya adalah untuk meningkatkan hubungan, memahami kebutuhan pelanggan dan meningkatkan penjualan. Secara umum, pelatihan bisa melakukan beberapa dan hingga beberapa minggu. Program pelatihan berkelanjutan juga menjaga dan meningkatkan kualitas layanan dalam jangka panjang. Ya. Puas seperti ini jawabannya? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 1. Ya, terakhir kelompok 4. Kelompok terakhir, maju juga terakhir ya. Yang sudah maju tetap tolong perhatikan. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kami dari kelompok 4, kami adalah Mukhtar Yani, berdiri di Bogor. Prioritas kami adalah pengembangan sumber daya manusia. Apa faktor-faktor yang sebelum melanjutkan presentasi, perkenalkan nama saya Andrian Kiasa dan rekan saya. Silakan selanjutnya bisa berdiri Muhammad Bapak Faiz. Apa faktor-faktor yang dapat menyebabkan turnover karyawan tinggi? Faktor yang dapat menyebabkan turnover karyawan tinggi adalah lingkungan kerja yang buruk, suasana kerja yang tidak nyaman atau konflik antar karyawan, kompensasi yang tidak kompetitif, gaji dan tunjangan yang tidak sebanding dengan industri, kurangnya kesempatan pengembangan karir, minimnya pelatihan atau promosi yang membuat karyawan terjebak, manajemen yang buruk, kepemimpinan yang otoriter atau kurang mendukung,
beban kerja yang berlebihan, tuntutan pekerjaan yang tidak realistis atau jam kerja yang panjang, kurangnya penghargaan ketidakcukupan dalam kemampuan atau prestasi karyawan. Apa strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan retensi karyawan? Strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan retensi karyawan, meningkatkan kompensasi dan tunjangan, menyusun paket gaji yang kompetitif dan menawarkan tunjangan menarik. Itu kan kamu tadi nanya kan, nyampe akhir, jadi nyampe tiga-tiganya semua di Dan jalur karir yang jelas. diskusiin, disampaikan ya. Mengadakan survei, kepuasan dan mendengarkan masukan dari Ada 3 kan, semuanya. Mendorong budaya kerja yang positif, mendorong kolaborasi, inklusi dan keseimbangan kerja hidup, menerapkan program penghargaan, mengakui dan menghargai pencapaian karyawan secara teratur. Tiga, bagaimana budaya perusahaan berpengaruh terhadap kepuasan dan loyalitas karyawan. Nilainya dan misi perusahaan karyawan yang sejalan dan nilai-nilai perusahaan cenderung lebih puas dan loyal. Kedua, keterlibatan dan partisipasi budaya yang mendukung partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan meningkatkan rasa memiliki. Dukungan dan penghargaan, budaya yang berdasarkan dukungan dan penghargaan akan menciptakan budaya yang positif. Inovasi dan pembelajaran, budaya yang mendorong pembelajaran dan inovasi meningkatkan prestasi karyawan profesional. Keseimbangan kerja hidup, budaya yang menghargai keseimbangan antara pekerja dan kehidupan pribadi, membantu mengurangi stres dan meningkatkan loyalitas. Sebelum kami mengakhiri presentasi, jika ada yang bertanya, kami persilakan. Itu tadi kelompok 4 berapa pertanyaannya? 3, udah semua. Kalau ada yang mau bertanya, Saya izin bertanya, saya akan memberikan perwakilan dari kelompok 3. Bagaimana cara mengukur keberhasilan program pengembangan SDM? ditampung dulu aja jawabannya ya. Sambil nanti ini. Ada yang mau nyediain berapa pertanyaan? 2. Berarti masih bisa 1 lagi. Saya ada Mage dari kelompok 1. Bertanya, apa peran manajemen dalam mendukung pengembangan SDM? Nanya yang lainnya, bantuin tadi pertanyaan apa, cari jawabannya. Oh ya, nanti dikumpulkan ya. Nanti setelah ini sebenarnya. Jawab satu dulu nggak apa-apa kan? Oke, nggak apa-apa. Izin menjawab pertanyaan dari Karina. Jawabannya adalah keberhasilan dapat diukur melalui survei kepuasan karyawan, peningkatan produktivitas, dan evaluasi kinerja sebelum dan sesudah pelatihan. Kalau udah ada langsung jawab aja nggak apa-apa.
Izin menjawab pertanyaan dari Area. Apa peran manajemen dalam mendukung pengembangan SDM? Manajemen harus memberikan dukungan dan sumber daya yang cukup serta menciptakan budaya belajar yang mendorong karyawan untuk mengikuti pelatihan dan mengembangkan diri. Sudah? Ya mungkin itu saja jawaban dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok yang sudah mempresentasikan hasil penemuan dari studi kasus yang ada. Jawaban kalian dari studi kasus yang Ibu berikan itu sudah sangat memuaskan, memang sesuai dengan apa yang ditanyakan. Kemudian selanjutnya, apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Kesimpulannya adalah secara keseluruhan manajemen perkantoran dan layanan bisnis berperan kita dalam proses organisasi dengan memastikan bahwa semua aspek operasional berjalan dengan lancar dan baik pada pelanggan. Iya, benar. Ending dari layanan bisnis fokusnya terhadap pelanggan. Kemudian manajemen perkantoran dan layanan bisnis juga merupakan penerapan dari fungsi manajemen dalam proses pemberian layanan kepada pelanggan atau kolega untuk mencapai kepuasan pelanggan dalam memenuhi kebutuhannya. Oke, itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kemudian kita refleksi dari kegiatan pembelajaran hari ini. Apakah ada kendala pada kegiatan pembelajaran hari ini? Nggak ada? Nggak ada, oke. Kemudian, apa saja kesulitan yang dihadapi pada kegiatan pembelajaran hari ini, materi hari ini? Ada kesulitan? Menganalisis situasi Cia? bisnis tanpa menerapkan. Iya, benar. Kalian belum diterapkan, tapi sudah harus menyelesaikan studi kasus yang ada, ya kan? Tapi kalian sudah mampu, ya kan? Kalian sudah imajinasinya sudah mengarah ke sana, gitu kan? Kemudian ada lagi kesulitannya? Belum memiliki pengalaman dan lingkungan perkantoran dan bisnis. Iya, walaupun kalian belum memiliki pengalaman, tapi seenggaknya kalian udah ada gambaran ya. Untuk nantinya kalian terapkan ke depannya, mapel MPLB ini akan kemana sih nantinya, gitu ya kan? Ibu udah terangkan di awal. Nah, kalian sudah ada gambaran, nanti kalian tinggal fokus ke depannya. Nah, kemudian Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Kemudian minggu depan kita akan menyampaikan materi. Hari ini kan tadi Ibu sudah menjelaskan apa? Konsep proses manajemen perkantoran dan layanan bisnis, sama kalian mengidentifikasi jenis layanan, ya kan? Minggu depan kita akan membahas manajemen supply chain, K3 dan 5R. K3 itu apa sih? Konsep kesehatan keselamatan kerja. Dan kita juga akan membahas 5R, konsep ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Itu akan Ibu sampaikan pertemuan berikutnya. Oke, untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, oh ya, sebelum Ibu tutup, hasil diskusi kalian kumpulkan ke Ibu.
Coba. Oke. Lama ini. Udah, kelompok 1 udah ya? Oke, untuk mengakhiri proses pembelajaran kita hari ini, kita akhiri dengan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Semua siap? Dimulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita beri tepuk tangan untuk kita semua?